Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Caspian Lee yang merasa tidak puas pada Harvey York, kembali mendatangi Longman. Kali ini, dia membawa seseorang dari keluarga kuno, keluarga Han, untuk membalas sakit hatinya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6090-6094. Chapter 6090. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, maka keluarlah dari sini. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kami tidak menyambutmu di sini. Pada saat ini, Harvey York dengan santai membuka mulutnya sambil bermain dengan ponselnya. Aura malas yang tak tertandingi menyebar dari seluruh tubuhnya. Mendengar kata-kata Harvey York, semua wanita pulau yang hadir menutupi bibir mereka dan bergoyang ke belakang sambil tertawa. Di mata mereka, kata-kata Harvey York terlalu sok. Sejak zaman dahulu, orang yang sombong seperti ini sering mati dengan jelek. Juga, tidak bisakah orang ini melihatnya? Pada saat ini, orang yang benar-benar baik seharusnya adalah Caspian Lee. Harvey York, kamu terlalu percaya diri dan kata-katamu sangat tajam. Sayang sekali, kamu akan segera berakhir. Caspian Lee menggelengkan kepalanya saat ini, dengan sikapnya bak seorang raja surgawi. Kamu sudah melawanku berkali-kali. Kamu juga mengirim Tuan Tojo Namura ke penjara. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu bayar untuk ini? Harvey York berkata dengan ringan. Sepertinya kamu mengatakan hal yang sama saat kamu datang sebelumnya. Tapi, aku masih hidup. Jika aku yang mengatakan itu, sekarang kamu tidak akan berdiri di sini dan berbicara omong kosong. Mendengar kata-kata Harvey York, Caspian Lee menggigil karena marah. Wah, Harvey York. Pada saat ini, pria parubaya yang memegang tali bintang lunar mengambil inisiatif untuk maju. Dia memegang cerutu di tangannya, dan saat dia memasukkannya ke mulutnya, seseorang segera menyalakannya untuknya. Dalam keseluruhan proses, dia terlihat sangat sombong. Harvey York tidak mengangkat kelopak matanya, tetapi berkata dengan ringan. Kamu sampah dari negara pulau. Lancang. Orang ini adalah Presiden Kamar Dagang Desert. Dia adalah orang terkenal di seluruh desert. Keberadaannya tidak hanya dapat menentukan tren seluruh ekonomi desert, tetapi juga mata pencaharian masyarakatnya. Singkatnya, selama Presiden Han tidak senang, masyarakat gurun tidak akan bisa makan. Caspian Lee memandang Harvey York dengan ekspresi penuh arti. Buka matamu lebar-lebar. Orang ini adalah Chulen Han, Presiden Han. Harvey York berpikir sejenak, lalu berkata dengan ringan. Orang-orang dari keluarga Han. Kamu sepertinya memiliki sedikit pengetahuan. Caspian Lee merasa menang saat ini. Apakah kamu sekarang tahu betapa menakutkannya Presiden Han? Dia berasal dari salah satu 5 klan kuno negara Ha. Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan. Aku pikir tuan pulaumu yang datang secara pribadi. Ternyata hanya orang ini. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Caspian Lee mencibir. Tuanku sedang terburu-buru, jadi dia tidak peduli dengan pria kecil sepertimu. Dan, izinkan aku memberitahumu. Tidak peduli jenis bantuan apa yang kamu miliki terhadap Neil Osborn, Presiden Han dari Wolsing bisa menghancurkannya. Jika kamu tidak percaya padaku, hubungi Neil Osborn dan tanyakan padanya apakah dia berani. Mendengar kata-kata Caspian Lee, para wanita dari negara pulau menjadi semakin bangga. Yang paling mereka sukai adalah menonton anjing yang menggigit anjing. Orang-orang negara Ha saling membunuh hanya karena sebuah kata dari penduduk pulau. Di mata mereka, ini adalah hal yang sangat menarik. Harvey York berkata ringan. Aku tidak perlu menelepon. Wakil Presiden Osborn, dia tidak perlu mendukung siapapun. Dia hanya perlu melakukan tugasnya. Chapter 6091. Dan yang paling penting, jika Wakil Presiden Osborn benar-benar ingin mendukungku. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini sekarang? Harvey York memandang Caspian Lee dengan setengah tersenyum. Orang ini benar-benar tidak mengetahui batasannya. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Caspian Lee menjadi semakin suram, dan dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Harvey York masuk akal. Harvey York, cukup berbicara omong kosongnya di sini. Pada saat ini, Chulen Han membawa tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan Harvey York. Dia memandang Harvey York dengan rasa jijik bahwa yang jelas terlihat di matanya. Kamu bukan dari 10 keluarga teratas, bukan dari 5 klan kuno, atau dari 4 pilar atau tempat suci seni bela diri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depanku. Harvey York tersenyum dan berkata, Aku pikir orang-orang sepertimu tidak akan takut pada apapun. Tetapi itu hanya ada beberapa orang yang takutkan. Mendengar kata-kata Harvey York, Chulen Han menggigil karena marah. Namun, dia agak berkarakter. Dia mengambil napas dalam-dalam sesaat dan berkata dengan dingin.
Tuan Naruse Toyotomi adalah tamu terhormat dari negara pulau, dan Shitowei, keluarga Toyotomi dan keluarga Han di Wolsing memiliki hubungan yang dekat. Juga, manfaat yang diberikan keluarga Toyotomi kepadaku. Chulan Han menghentikan kata-katanya untuk beberapa saat, dan dia sepertinya menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Dia mencibir pada saat itu, dan kemudian berbicara kembali. Ngomong-ngomong, karena dirimu, Tojo Namura masuk penjara. Aula Shitowei tidak jadi dibuka. Lambang keluarga dari keluarga Toyotomi juga telah rusak. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Toyotomi. Singkatnya, kamu harus memberiku penjelasan hari ini, mengerti? Pada saat ini, Chulan Han membawa tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap Harvey York dengan remeh. Apakah aku harus menjelaskannya hari ini? Harvey York tersenyum. Baiklah. Katakan padaku, penjelasan macam apa yang kamu butuhkan dariku. Tidak peduli berapa umur Chulan Han atau latar belakang apa yang dia miliki, itu bukan masalah bagi Harvey York. Sederhana. Chulan Han mengangkat jarinya. Pertama, kompensasi 10 miliar. Kedua, berlututlah dan bebaskan Tuan Namura secara langsung. Ketiga, patahkan tanganmu sendiri. 3 syarat. Jika kamu melakukannya, semuanya berakhir sampai di sini. Aku tidak bisa melakukannya, maaf. Kalau begitu, aku akan melakukannya untukmu. Hanya saja saat itu, orang-orangku tidak serius, jadi jangan salahkan aku. Saat berbicara, Chulan Han melambaikan tangannya sedikit, dan para pria berjas di belakangnya semua mengeluarkan senjata api. Yang paling penting adalah mereka semua memiliki dokumen legal senjata api. Sambil menunjukkan dominasi, mereka juga menyatakan kepada dunia bahwa mereka memiliki energi yang tak tertandingi. Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Sepertinya Presiden Han sedang bersiap untuk menjadi tidak masuk akal. Tidak, aku selalu suka meyakinkan orang dengan alasan. Chulan Han menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum sinis. Hanya untukku. Apa yang aku katakan, itulah kebenarannya. Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh dunia sekuler dan hukum raja, tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu mengerti, Bu? Apakah kamu mengerti? Saat berbicara, Chulan Han mengulurkan tangan kanannya yang penuh asap dan hendak menepuk wajah Harvey York. Chapter 6092. Harvey York mundur setengah langkah dengan ekspresi jijik, tapi di mata Chulan Han dan yang lainnya, Harvey York terlihat seperti seseorang pengecut. Jadi pada saat ini, tidak hanya Chulan Han, tetapi juga mata Caspian Lee menunjukkan sedikit ejekan. Setelah Harvey York berdiri diam, dia melirik Chulan Han dan berkata, Presiden Han, tidak peduli seberapa baik dan keras kamu mengatakannya. Kamu tidak dapat menghindari fakta bahwa kamu sudah menggertak dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kamu salah. Presiden Han adalah meyakinkan orang dengan alasan. Jika kamu tidak setuju, aku akan meyakinkanmu. Caspian Lee melangkah maju pada saat ini dengan ekspresi arogan di wajahnya. Kamu mengandalkan Neil Osborne untuk mendukungmu, tetapi kami memiliki Presiden Han sebagai dukungan. Sekarang, kami tidak hanya datang untuk menamparkan wajahmu, tetapi kami juga akan menginjakmu. Ada apa? Apakah kamu tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, kamu bisa memanggil pendukung yang lebih besar untuk mengalahkan Presiden Han. Sayang sekali, itu bukan karena aku meremehkanmu. Orang-orang sepertimu, ditakdirkan untuk tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak suka memukul orang? Apakah kamu tidak suka menamparkan orang? Ayo, aku akan meletakkan wajahku di depanmu sekarang. Aku ingin melihat, bagaimana kamu akan berani menamparku. Setelah selesai berbicara, Caspian Lee dengan arogan mendorong wajahnya ke depan dari Harvey York. Jelas, dalam kondisi dangkal Caspian Lee, dalam situasi saat ini, siapa yang berani menyentuhnya? Meskipun Harvey York diberi 1 hari keberanian, dia tidak akan berani melakukannya. Hanya ada satu alasan mengapa Caspian Lee melakukan ini, dan itu adalah untuk mempermalukan Harvey York sepenuhnya. Setelah itu, dia akan menginjak-injaknya sampai mati sedikit demi sedikit. Lagi pula, penghinaan seperti itu akan selalu teringat selama hidupnya. Beberapa wanita cantik dari negara pulau, menatap Harvey York ini dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Wanita negara pulau memiliki ciri khas, yaitu mereka sangat mengagumi orang yang kuat. Tindakan Harvey York membuat mereka mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Jadi pikiran mereka sangat rumit saat ini, dan mereka tidak tahu apakah mereka ingin melihat Harvey York mati atau apakah mereka ingin melihat Harvey York terus menunjukkan kekuatannya. Adapun Chulan Han, dia tidak repot-repot melihat Harvey York, tetapi mengambil cerutunya lagi. Dalam hidupnya, dia sudah berkali-kali tidak membawa tanda keluarga Han, tetapi banyak lawannya yang berlutut sendiri. Dan sekarang dia membawa papan nama keluarga Han. Dia tidak percaya bahwa masih ada orang yang tidak berani berlutut di depannya. Oleh karena itu, bagi Chulan Han, apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan sedikit membosankan. Ayo, tampar aku.
Pada saat ini, Caspian Lee masih melompat ke kiri dan ke kanan dengan gaya provokatif. Tampar aku. Jika tidak, kamu hanya sampah. Plak. Harvey York tidak bermaksud bermurah hati kepada musuh asing dan orang yang melupakan nenek moyangnya. Tiba-tiba tangannya berayun ke depan. Diiringi suara tamparan yang keras, Caspian Lee menjerit keras. Darah memercik dari hidung dan mulutnya, dan bahkan beberapa gigi patah dan menyembur keluar. Tubuhnya terpental dan langsung menabrak beberapa pria berjas di belakangnya. Suasana di lapangan benar-benar kacau saat ini. Beberapa wanita pulau memiliki ekspresi yang rumit di wajah mereka. Harvey York sangat percaya diri, jauh melampaui mereka harapan, dia benar-benar sombong. Kamu. Beraninya kamu menyentuhku. Caspian Lee yang tersungkur di tanah, menutupi wajahnya dan berbicara dengan tidak jelas. Sementara itu, cerutu di tangan Chulan Han bergetar. Ekspresinya sedikit linglung. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi padanya? Chapter 6093. Pada saat ini, Caspian Lee sudah ditampar. Tapi menamparnya di depan Chulan Han, apa maksudnya? Harvey York memperlakukan Chulan Han sebagai hiasan. Bajing. Pada saat ini, seluruh tubuh Chulan Han mulai memancarkan hawa dingin. Harvey York, menurutmu apakah aku tidak ada? Saat suhu di sekitarnya turun, semua pria berjas itu bergerak keluar. Mereka mengeluarkan senjata api mereka, dan menyebar ke segala arah, dengan postur siap mati kapan saja. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya dengan jijik. Caspian Lee yang sudah memintaku untuk menamparnya. Bagiku, aku selalu suka menjadi orang baik. Semua orang memohon padaku seperti ini. Jika aku tidak melakukannya, bukankah aku akan merasa bersalah padanya? Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Sebagai orang yang baik, wajar untuk memenuhi permintaanmu, dan aku tidak akan bertanya untuk imbalan apapun. Harvey York menyipitkan mata dan melirik Caspian Lee. Kata-katanya sangat tenang, tetapi membuat Caspian Lee sangat marah hingga membuatnya hampir muntah darah. Aku sudah melihat banyak orang yang sangat arogan, tapi aku tidak pernah melihat orang yang arogan seperti itu. Oke, kamu baik-baik saja. Chulan Han mematikan cerutu di tangannya dan menunjuk Harvey York. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengabaikanku seperti ini di depanku. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Saat berbicara, dia segera membuat gerakan. Bagi Chulan Han, apa yang terjadi hari ini tidak sesederhana menjual muka penduduk pulau. Tetapi jika tidak ada cara untuk menginjak Harvey York di bawah kakinya, dia akan menjadi lelucon besar di lingkaran sosialnya. Ini akan menjadi masalah besar. Melihat tindakan Chulan Han, semua anak buahnya yang berjas mencibir dan membuka asuransi senjata api mereka. Suasana saat ini bisa dikatakan sangat tegang, dan selalu ada kesempatan untuk bertarung mati-matian. Lancang. Pada saat ini, suara dingin keluar. Setelah itu, Neil Osborn berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya sambil membawa tangan di punggungnya. Chulan Han, kamu adalah seorang pengusaha. Membawa sekelompok orang yang dipersenjatai dengan senjata api, membobol rumah tanpa izin, berteriak-teriak, dan sekarang kamu masih ingin melenyapkan seseorang. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku kira siapa? Ternyata Neil Osborn, wakil presiden Osborn. Melihat Neil Osborn, Chulan Han sama sekali tidak terkejut saat ini. Sebaliknya, ada sedikit antisipasi dan kegembiraan di matanya. Ada desas-desus dari orang luar bahwa wakil presiden Osborn yang tidak memihak tidak sebagus sebelumnya. Untuk menahan kaki bawah seorang pemuda, kamu telah benar-benar meninggalkan karaktermu. Awalnya, aku tidak percaya hal seperti itu. Tapi sekarang sepertinya aku harus mempercayainya. Mata Neil Osborn menjadi dingin. Apakah kamu mengancamku? Chulan Han berkata dengan setengah tersenyum. Ancaman? Mengapa aku harus mengancammu? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa ketenaran diperoleh dengan susah payah. Dibutuhkan 10 atau 20 tahun kerja keras untuk menciptakan citra setinggi langit. Tapi jika kamu ingin menghancurkannya, seringkali hanya butuh satu pemikiran. Itulah tepatnya yang disebut dengan pemikiran surga dan neraka. Neil Osborn berkata ringan. Katakan dengan jelas. Chulan Han tersenyum. Baiklah. Sederhananya, jika kamu berani ikut campur dalam bisnis ini hari ini, reputasimu akan hancur besok. Demi reputasimu, aku sarankan padamu untuk segera pergi. Chapter 6094. Jelas, sebelum Chulan Han datang ke sini, dia memang sudah menduga bahwa Neil Osborn mungkin ada di sini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana melakukan sesuatu dan bagaimana berbicara, dia sudah memikirkannya berkali-kali di jalan. Bisa dikatakan bahwa kata-kata Chulan Han saat ini adalah setara dengan meninju Neil Osborn di wajahnya. Mata Neil Osborn tampak acuh tak acuh, dan dia berkata perlahan pada saat ini.
Aku selalu bertindak untuk keadilan. Menurutmu, apakah itu akan bekerja padaku? Apakah menurutmu, kamu bisa membuatku takut dengan kata-katamu ini? Chulen Han berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan Osborn. Awalnya, karena kita adalah anggota dari 5 klan kuno, aku berencana untuk menghormatimu sedikit. Karena kamu tidak tahu bagaimana menyanjung dirimu sendiri, jangan salahkan aku karena berbicara keras. Wakil Presiden Osborn, kamu memenangkan reputasi sebagai orang yang tidak memihak di Outskirt. Tetapi itu karena kamu mendapatkan dukungan dari keluarga Osborn. Begitu kamu kehilangan reputasi ini, maka di depan keluarga Osborn, kamu hanya akan menjadi pion yang tidak berguna, tidak, bahkan pion yang buruk. Pada saat itu, apa yang akan terjadi, tidak ada yang tahu. Bahkan jika kamu tidak peduli tentang untung dan rugi, tetapi kamu harus memikirkan putri dan istrimu kan? Kamu tidak ingin putrimu menjadi orang yang terpinggirkan di kelas atas kan? Kalau begitu, jika ada yang salah, dia akan menjadi mainan untuk setiap orang. Apakah konsekuensi dan akhir seperti itu yang kamu harapkan? Jadi, aku berharap kamu akan memikirkan dirinya sendiri, dan jangan lakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kata-kata Chulen Han terdengar sederhana, tetapi sebenarnya, setiap kata itu berdarah dan seperti pisau. Bagi kalangan atas, hal yang paling menyedihkan adalah menjadi orang yang terpinggirkan. Dalam hal ini, itu 10.000 kali lebih buruk daripada makan kotoran. Terlebih lagi, Neil Osborn telah menyinggung banyak petinggi lingkaran atas demi reputasinya di Outskirt selama bertahun-tahun. Begitu dia kehilangan dukungan penuh dari keluarga Osborn, berapa lama dia bisa bertahan hidup sendiri? Bahkan tanpa perlu dia benar-benar kehilangan kekuatan, dengan membiarkan dia pergi ke tempat yang tidak dia kenal dengan baik. Maka akhir Neil Osborn seharusnya akan hancur. Oleh karena itu, wajah Neil Osborn agak jelek saat ini. Ada apa? Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukannya? Atau menurutmu aku hanya mengancammu? Chulen Han tampak bangga saat ini. Kamu seharusnya tidak tahu mengapa keluarga Han adalah yang pertama dari 5 keluarga kuno selama bertahun-tahun kan? Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahumu hari ini, dan ada baiknya memberimu pelajaran. Alasannya sangat sederhana, karena keluarga Han di Wolsing telah berpartisipasi dalam perang Presia sebelumnya, dan kami memiliki 2 dewa perang. Dewa perang dari Kam Pedang, Ethan Han. Kepala dewa perang dari Kam Pedang, dewa pemburu, Travis Han. Bagaimana? Apakah keluarga Han kami belum cukup kuat? Tidak bisakah aku menginjak kepala Neil Osborn dengan keras? Karena itu, Chulen Han perlahan berjalan ke depan Neil Osborn, membuka telapak kanannya yang penuh asap, dan perlahan menepuk wajah Neil Osborn. Jadi, Wakil Presiden Osborn. Aku memberimu rasa hormat, kamu adalah Wakil Presiden Osborn. Tetapi kamu sama sekali tidak memberiku wajah. Siapa kamu? Kamu hanya kentut. Neil Osborn merasakan tangan Chulen Han yang besar dan kotor, wajahnya menjadi pucat pasi saat ini. Dia sendiri tidak memberikan wajah kepada Chulen Han. Namun, putrinya sendiri. Dan bocah tua ini terlalu menipu.